Selamat mendengarkan podcast ini. Firman Tuhan mengatakan, apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, buatlah untuk orang lain. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Perhatikan, Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Matius 7 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Coba ulangi, perhatikan apa yang dikatakan di sini. Apa yang? Segala sesuatu yang kamu kehendaki. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Yang pertama, saudaraku, apa yang kita suka orang perbuat kepada kita, kita buat untuk mereka. Ayat ini tidak bisa ditujukan kepada semua orang atau sembarang orang. Ayat ini bisa ditujukan kepada mereka yang tahu ya apa yang baik untuk dirinya. Kalau orang tidak tahu apa yang baik untuk dirinya, dia juga tidak akan bisa berbuat apa yang baik untuk orang lain. Coba ulangi, pelan-pelan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Supaya orang perbuat kepadamu. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Perbuatlah juga kepada mereka. Yang pertama, seseorang harus benar-benar mengerti apa yang baik untuk dirinya. Ayat ini tidak bisa ditujukan kepada semua orang. Tidak bisa ditujukan kepada orang yang belum tahu apa yang baik bagi dirinya. Orang-orang yang tidak mengerti apa yang baik bagi dirinya, tidak bisa juga memberi yang baik bagi orang lain, saudara. Oleh sebab itu seseorang harus belajar. Seorang harus belajar mengerti apa yang baik bagi dirinya. Dan untuk mengerti apa yang baik bagi dirinya, dia harus mengerti rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan menciptakan manusia. Rancangan Tuhan dalam membuat hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Dan seterusnya, 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 seterusnya. Dan jangan bertanya kepada saya, apa sih Pak yang baik untuk diri manusia? Saya tidak bisa menjawab dalam 5 menit. Apa yang baik bagi seseorang, tentu apa yang baik yang dipandang Tuhan. Apa yang baik menurut Tuhan. Sebab Tuhanlah yang tahu apa yang baik untuk ciptaannya. Tuhan tahu apa yang baik untuk masing-masing kita. Oleh sebab itu, mari kita telan Alkitab. Kita belajari Alkitab ini. Kita eksplorasi dengan sungguh-sungguh. Dan untuk hal ini nanti kita akan singgung beberapa catatan penting. Yang kedua, dari perkataan ini, saudaraku sekalian, melakukan apa yang baik bagi orang lain itu bukan sebuah perintah. Bukan sebuah hukum. Tetapi sebuah irama yang berangkat dari jiwa, dari hati. Apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, buatlah untuk orang lain. Itu dari dalam, dari diri kita ini, saudara. Bukan karena perintah. Kita harus berbuat ini, harus berbuat begitu untuk orang lain. Bukan. Tapi apa yang aku suka orang perbuat kepadaku, ku buat untuk orang lain. Sebuah irama. Itulah yang saya jelaskan pada pertemuan terdahulu. Bukan to do, but to be. Manusia diberi Tuhan kedaulatan. Tidak ada yang lebih berkuasa dari manusia itu selain dirinya sendiri. Tentu dalam batas-batas tertentu, karena bagaimanapun manusia adalah ciptaan yang terbatas. Tetapi manusia berkuasa atas dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih berkuasa atas dirinya sendiri. Setan tidak, Tuhan pun tidak. Itulah sebabnya Tuhan tidak mencegah
ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan memberikan firman dalam tanda kutip sebagai pencegahan tentunya, tapi tidak mengambil alih seluruh kebebasan. Tuhan memberikan kebebasan manusia untuk mengambil keputusan, untuk memilih dan bertindak. Dan manusia bertanggung jawab atas setiap pilihan, tindakan, dan keputusan-keputusannya. Manusia berdaulat atas dirinya sendiri, saudaraku. Nah, juga saya telah jelaskan minggu lalu, saudara-saudara, bagaimana manusia kita ini, orang percaya, harus terus dalam satu proses pendewasaan, sampai kita melakukan hukum Tuhan, firman Tuhan itu, bukan karena hukum itu sendiri, bukan to do, but to be. 70 tahun umur hidup kita, saudaraku, dalam dunia ini, merupakan kesempatan untuk merubah keberadaan kita. Kita memiliki watak karakter warisan dari setan. Sebab nenek moyang kita telah mewarisi sinful nature, kodrat dosa, yang kecenderungannya melawan Tuhan. Kecenderungannya salah, saudara. Salah. Kecenderungannya jahat. Non posse, non picare. Kecenderungannya jahat semata-mata. Pemulihan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh tidak mengubah kita dari dalam ini. Ya, mau memperbaharui kita dari dalam, saudara. Warisan watak iblis yang tertanam di dalam diri kita ini harus diubahkan terus lewat sebuah proses pendewasaan sampai kita menjadi seseorang yang melakukan segala sesuatu bukan karena perintah atau hukum, tapi karena irama. Apa yang dilakukan? Ya, apa yang aku suka orang perbuat kepadaku, kulakukan untuk orang itu. Tapi tentu seperti yang tadi saya katakan, kita harus terlebih dahulu tahu apa yang baik untuk diri kita. Nah, waktu kita sekarang sisa berapa? Kita masih sisa berapa lama ini? Jadi nanti kalau kita berhadapan dengan Tuhan, bukan sekedar kita bisa berkata, Tuhan aku buat ini, aku buat itu. Tapi Tuhan akan tanya begini, apa kamu sudah menjadi seorang yang berbuat ini, berbuat itu? Bisa orang belum menjadi, tapi sudah melakukan. Amin. Saudara mengerti maksud saya? Orang bisa berbuat sesuatu karena memang hukumnya begitu, ya, hukumnya begitu. Dan bisa banyak motivasi mengapa orang melakukan sesuatu hal, saudara-saudaraku, ya. Bukan karena irama, tapi karena hukum, dan ini tidak tepat. Kebenaran Kristiani tidak demikian, saudara-saudara. Oleh sebab itu kalau kita membaca Alkitab ya di Injil Matius pasal 25, ketika Tuhan Yesus berkata kepada sekelompok domba, ketika aku lapar, engkau berikan aku makan. Ketika aku haus, engkau berikan aku minum. Ketika aku bertelanjang, engkau berikan aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, engkau melawat aku. Mereka berkata, kapan kami melihat Tuhan berbuat demikian? Ya, memang Tuhan tidak secara langsung tampil dalam keadaan telanjang atau lapar atau haus. Tapi apa yang mereka buat untuk orang yang membutuhkan pertolongan itu sama dengan perbuatan mereka kepada Tuhan. Tapi mereka sendiri tidak ngeh itu. Ya memang iramanya begitu. Ya memang kami harus buat begitu. Itulah kami. Memang harus begitu. Halo, amin. Sehingga kelompok domba ini tidak berkata, Tuhan kami sudah buat ini, kami sudah buat itu. Nih upahnya mana? Kami sudah buat ini, kami sudah buat itu. Mana upahnya? Mereka tidak mention itu. Tidak menunjukkan hal itu. Karena memang demikianlah mereka harus buat. Memang demikianlah mereka harus berlaku, saudara-saudara. Sebab kalau kita berbuat sesuatu karena hukum, perintah, karena sesuatu hal, misalnya malu, tidak menolong, tidak enak, tidak bantu, sampai bisa saya katakan itu semacam pelecehan gitu, semacam pelecehan rohani.
Kalau you tidak mau buat, nggak usah buat. Kalau memang jadi iramamu, lakukan itu. Walaupun tentu perlu latihan ya. Halo? Ada pelatihan kan? Menyangkal diri sampai akhirnya menjadi irama, saudara-saudara. Tapi kalau sudah cukup umur rohani, umur jasmani, ya kita sudah harus mulai meninggalkan, saudara, cara hidup di mana kita berbuat sesuatu karena hukum. Tapi seharusnya kita sudah sampai kawasan iman, kawasan rohani, di mana kalau kita berbuat sesuatu itu karena irama dalam diri kita, irama dalam diri kita. Kita yang berdaulat atas diri kita masing-masing. Dan kita membiarkan diri kita ini, saudara-saudaraku, untuk ditawan oleh roh, ditawan oleh roh Tuhan, sehingga sedemikian rupa ya, penawanan itu sampai merubah warna jiwa kita, merubah warna jiwa kita. Ini tidak gampang, saudara, tapi harus kita lakukan. Umur kita sekarang sisa berapa? Sisa berapa, saudara? Ya. Seharusnya kita menjadi gentar ya, saudara. Usia kita tinggal 15 tahun, 20 tahun. Rasanya boro-boro tubi, tudu aja ndak. Boro-boro tubi ini, tudu aja ndak. Boro-boro tubi, tudu saja ndak. Jadi memang latihannya, tadi saya katakan memang perlu latihan ya. Latihannya itu kita kadang-kadang ya, salah-salah juga, saudara. Salah-salah juga. Tapi kita harus rela. Buat dulu. Sampai kemudian Tuhan akan memimpin kita, menuntun kita bagaimana punya ketepatan bertindak. Seiring dengan pertumbuhan kedewasaan rohani kita. Waktu kita nyanyi lagu, beriku hati seperti hatimu. Itu Tuhan bilang yes. Tapi menjawabnya itu bukan 1 detik, 1 menit. Bisa 15, 20, 30, 40, 70 tahun. Berikanku mata seperti matamu. Wah. Jadi ketika kita belajar mengerti apa yang baik menurut Tuhan untukku, sekaligus di situ Tuhan mengajarkan matanya, hatinya untuk kita miliki. Katakan amin. Saudara bisa mengerti? Makanya di Alkitab itu berjalan dalam roh ini. Ini rohnya siapa? Bingung loh. Dari muda itu bingung. Roh Kudus atau roh kita? Itu masalahnya. Dan sampai hari ini kalau jujur tidak terpecahkan. Itu R besar. Dalam teks aslinya tak ada huruf besar, huruf kecil pada mulanya. Ini roh Tuhan atau roh kita? Coba, kalau saya dipaksa jawab, saya bisa stres tuh. Tapi kalau jujur nih, sebenarnya hal itu tidak mudah dijawab. Namun demikian tetap bisa menjawab dong, masa nggak bisa jawab? Roh Tuhan kayak roh kita kayak, pokoknya roh yang ada dalam diri kita. Kalau mau dijelaskan lagi, roh kita diwarnai begitu rupa oleh roh Tuhan hingga menjadi satu roh dengan Dia. Ingat ini, sehingga kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara masih tidak nyambung saya ngomong apa? Saya ulangi. Ketika kita belajar apa yang baik menurut Tuhan, apa yang baik untukku menurut Tuhan, sekaligus di situ Tuhan mengajarkan matanya, hatinya. Kita memiliki mata Tuhan, hati Tuhan. Nah, kalau bicara soal berjalan di dalam roh, kan bisa dalam kehendaknya, betul? Berjalan dalam hasratnya, berjalan dalam keinginannya, berjalan dalam spiritnya. Itu kita telah menjadi satu dengan Tuhan. Kita telah menjadi satu dengan Tuhan. Pneumatikai stoikomen, berjalan seiring dengan roh, berjalan seiring seperti orang baris berbaris. Kalau kamu telah hidup oleh roh, hendaklah hidupmu dipimpin oleh roh. Stoikomen, berjalan seiring. Itu roh Tuhan atau roh kita? Ya, roh siapa? Pokoknya roh yang ada dalam diri kita, yang menuntun kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga saudaraku sekalian, apa yang kita lakukan itu benar-benar
bukan saja sungguh-sungguh apa yang baik untuk manusia, tapi kok tepat waktu untuk manusia itu bukan hanya apa yang baik, tapi tepat waktu untuk orang yang menerima kebaikan kita. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan harus setuju dengan kehendak Tuhan. Amin. Apa itu pemberian yang terbaik? Ini khotbah saya 3-4 minggu sebelumnya. Persembahan dan perbuatan yang baik yang kita lakukan tidak diukur dari berapa jumlah yang kita beri, ingat itu, tapi diukur dari berapa sisa yang masih ada pada kita. Jadi semua harus diberikan untuk Tuhan. Ingat. Yang kedua, persembahan yang terbaik, perbuatan yang terbaik adalah apapun yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan, tepat waktu. Memberi makan untuk orang lapar itu baik. Tapi kadang-kadang kita harus dengar Tuhan, biar dia lapar dulu 2 hari baru kasih makan. Jangan baru lapar 2 jam kamu kasih makan. Tidak baik, tunggu 2 hari. Halo? Memang dia lagi sulit, tapi jangan minggu ini, mungkin 3 minggu baru kamu bantu dia. Itu perlu ketepatan, bukan hanya apa yang baik menurut umum, tapi juga ketepatan waktu sesuai dengan kehendak Tuhan. Halo? Rumit saudara? Ya rumit tapi bisa. Apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, buatlah untuk orang lain. Kita harus tahu apa yang baik untuk diri kita, saudaraku sekalian, baru kita bisa melakukannya. Pada waktu kita belajar apa yang baik menurut Tuhan bagi kita, saudaraku, ketika kita sudah belajar apa yang baik menurut Tuhan untuk kita, maka kita belajar, maka kita memiliki apa? Mata Tuhan, memiliki hati Tuhan. Sehingga kita bukan hanya tahu apa yang baik secara umum, tapi juga apa yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan menurut ketepatan waktu dan lain sebagainya. Indah sekali bukan? Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, masalahnya jangankan to be to do aja belum. Ini dia. Jangankan to be to do aja belum. Nah, di sini saya harus kembali mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian bahwa sangat prinsip ya, penting sekali untuk mengalami pembaharuan pikiran. Sebab dari pikiran itulah seseorang mengendalikan hidupnya. Kedaulatan seseorang atas dirinya sangat dipengaruhi oleh apa yang dia pahami. Kedaulatan hidup seseorang atas dirinya sangat dipengaruhi dari apa yang dia pikirkan, apa yang dia pahami. 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3, lalu 13 dan 15. 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ayat 13 dan 15. Sebentar. Saya tanya ya, dan pasti jawabannya saya sudah bisa menduga. Setelah saudara mengolah pikiran sedemikian rupa itu, ya kan? Mendengar firman Tuhan, cara hidup saudara berubah enggak? Cara hidup saudara berubah enggak? Pasti berubah. Pasti berubah. Tapi merubah pikiran kita ini kan enggak gampang, saudara. Kadang-kadang sementara kita tahu, ya amin, keluar lupa lagi. Tapi diingatkan lagi, dijelaskan lagi dari berbagai sudut, lalu saudara, iya. Sampai menjadi milik saudara dan tanpa saudara sadari, saudara sudah ditawan. Maka Paulus berkata, kami menawan segala pikiran, ya tahu? Menawan segala pikiran. Dia tawan pikirannya, saudaraku, ditundukkan kepada kehendak Tuhan. Ya, seperti jaring laba-laba itu ya, terus ya sampai ada ditawan, dan kemudian saudara tanpa sadar, aku berubah. Kalau pokoknya berubah aja, saudaraku, amin. Pasti ya, pasti berubah. Lambat tapi pasti. Lambat tapi pasti, saudara. Nah,
Banyak orang tidak sampai ngalamin ini, tidak sampai mengalami ini. Tadi bicara dengan seorang sahabat, sulit ya sekarang, sulit, hidup juga sulit. Hati-hati menggunakan uang, hemat. Kalau Tuhan sudah kasih kita bisnis ya, kita kerja, hemat. Ya, kita berserahlah kepada Tuhan. Oh ya, kita berserah. Yang kita tidak mampu lakukan, Tuhan akan lakukan. Tapi yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan, harus kita lakukan. Dan ada kalimat saya tambahkan dalam percakapan itu. Dan kalau kita punya pikiran hari ini, kita harus gunakan untuk memikirkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka tadi saya katakan, kalau kita sekarang berkeadaan dalam tanda kutip tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami korban gempa, topan tropis Nargis seperti di Myanmar, tidak mengalami rumah yang terbakar, ya saudara, kita kan masih bisa naik mobil pulang ke rumah. Bayangkan kalau orang tidak punya rumah, senumpang rumah orang tidur, waduh serba, tidak ada satu baju pun yang bisa diselamatkan. Surat-surat pun habis, tinggal satu baju yang dipakai di badan. Bener-bener handuk apa semua juga udah ada. Kita tidak begitu kan? Saudara masih punya keadaan yang baik. Oleh sebab itu, aktifkan pikiran saudara. Aktifkan pikiran saudara untuk mengerti firman Tuhan. Nanti juga aktifkan hati nurani saudara. Aktifkan hati nurani saudara. Sebab ketika pikiran kita diaktifkan, saudaraku sekalian, hati nurani kita juga akan lebih jernih. Akan lebih jernih. Tapi kalau pikiran kita sudah ngeres, kotor, dan dibaharui, hati nurani kita pun juga pasti ngeres. Analisa kita ngawur, nurani kita juga ngawur. Jadi rusak semua ini. Mestinya jalan bareng ini. Amin. Kita punya kesempatan ini, yuk kita aktifkan pikiran kita. Nanti nurani kita juga akan jadi tajam ya. Begitu, haleluya. Yang saya katakan semua kebenaran, percaya dah. Dan saudara boleh menguji itu nanti dalam kehidupan. Kalau pikiran kita tidak diperbaharui, kelakuan kita juga tidak karu-karuan, saudaraku. Ya. Kalau pikiran kita dibaharui, walaupun daging kita begitu kuat mendesak, kita masih punya pertahanan. Kalau tidak jebol, amin. Jebol, rusak, saudara. Saya ngerti Paulus bisa berkata, aku tahu apa yang baik, yang jahat lakukan. Aduh, berat ini. Sebab dia tahu apa yang baik, tapi yang jahat dia lakukan. Kalau dia tidak tahu apa yang baik, udah rusak, jebol. Yang tahu apa yang baik saja harus bergelut melawan kedagingannya. Yang tidak tahu apa yang baik, wes. Bablas dosane. Makanya saudara perhatikan 2 minggu ini saya khotbahnya kalem ya. Kalem. Saya pengen Anda mengerti betul apa yang saya kemukakan. Ya. Ya memang kadang-kadang menjelaskan kebenaran sulit, sudah saya tulis juga. Waduh. Kalau sampai di mimbar juga, kalau hanya membaca apa yang saya catat, Anda mungkin masih bingung. Saya ulangi lagi, balik lagi, lari sana, lari sini. Sampai saudara bisa. Makanya frame-nya supaya lengkap. Oke, kembali soal pikiran tadi, jangan disesatkan. Pikiran kita dibaharui. Yuk, kalau kita masih punya kesempatan, optimalkan pikiran kita untuk mengerti firman Tuhan. Tidak sederhana kan? Tidak sederhana. Yang menjelaskan saja panas dingin. Ya, enggak, ya. Yang menjelaskan saja panas dingin. Tidak sederhana. Tapi kita akan bisa mengerti. 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ayat yang ke-15. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ya, saya juga jauh dari sempurna. Ya, belum sempurna. Tapi saya tahu kebenaran. Saya bergelut setiap hari dengan kebenaran. Saya bergelut juga melawan kedagingan. Tetapi ini faktanya banyak rasul-rasul palsu tadi itu, saudara, ya. Rasul-rasul palsu tadi itu. Gimana yang ngomongnya? Pokoknya palsu aja. Pokoknya palsu. Saya ketemu dengan seorang mahasiswa S3, juga seorang pendeta. Dan juga pimpinan sebuah sekolah. Tapi sekolah lagi. Dia bilang, aku dengar khotbahmu tuh nyerang dia loh. Nyerang siapa?
disebutkan nama pendeta. Saya nggak nyerang. Itu kan konsekuensi logis. Lalu lewat saja gitu. Saya dengar tuh khotbahmu, kau nyerang dia loh, disebut namanya. Konsekuensi logis kalau saya bilang ini putih, yang sono pasti bukan putih. Karena beda kan gitu. Tapi memang bukan ajaran yang Alkitabiah. Tuhan tidak mengajar begitu. Sebab ajaran-ajaran yang diajarkan itu tidak membuat fungsi pikiran atau rasio diperhatikan secara proporsional. Fungsi pikiran, rasio kurang diperhatikan, bahkan diabaikan sama sekali. Nanti akhirnya begini, kita mengalir saja. Oh, kalimat itu setuju, kita harus mengalir. Tapi bagaimana cara mengalirnya? Oh, kita berserah. Tuhan yang berperang ganti kita. Waduh. Memang kalimat itu sendiri tidak salah. Kapan Tuhan berperang ganti kita? Apakah selalu begitu bangsa Israel? Tidak tuh. Tidak. Nah, kita melihat sekarang ini, saudaraku sekalian, saya tidak mengerti ya. Percampuran antara pendapat pribadi dan pengajaran roh-roh jahat itu, saudaraku. Karena memang diambil di ayat-ayat Alkitab tanpa penggalian eksplorasi yang benar itu. Memperbodoh. Jadi bodoh, saudaraku. Jadi bodoh. Nanti gini, puji Tuhan loh. Apa? Saya dagang ini, saya bisa ketemu orang, lalu bisa untung sekian. Dia gampang sekali loh pakai nama Tuhan. Memang bisa Tuhan, memang bisa Tuhan. Juga bisa tidak. Bisa tidak. Gampang sekali pakai nama Tuhan, saudaraku. Pikiran kadang-kadang malah dianggap semacam ancaman terhadap wahyu Tuhan dan kebenaran Tuhan. Justru kebenaran itu harus digali dari pikiran yang optimal digunakan. Tapi kita kan harus percaya saja, Pak, percaya saja. Ya, kita percaya saja, konteksnya percaya saja itu bagaimana? Nanti akhirnya saudara boleh membuktikan ya. Orang-orang seperti ini sebenarnya orang-orang yang tidak berdaulat atas dirinya sendiri. Orang-orang yang berharap Tuhan berdaulat atas dirinya sendiri secara pintas. Cara pintas, padahal nggak ada jalan pintas. Tuhan, aku berserah kepadamu. Tuhan, aku jadi baik ya, aku mau jadi baik. Kuasailah diriku. Tapi kamu harus melewati proses untuk bisa menguasai dirimu. Kamu harus mengerti kebenaran, apa yang baik untuk dirimu. Amin. Kamu harus belajar lewat waktu panjang. Kamu harus bergumul, menjadi tawanan roh. Baru kamu akan mengerti bagaimana kamu berserah. Jadi kalau kita mengatakan, berikanku mata seperti matamu. Ya, itu aku mau. Tapi harus lewat sebuah proses panjang. Saya senang sekali khotbah soal Abraham itu kemarin tuh. Tuhan menyuruh Abraham keluar dari Ur Kasdim, betul? Untuk ke satu negeri yang memiliki dasar yang direncanakan dibangun oleh Allah. Tapi Tuhan Allah tidak menunjukkan bahwa Abraham tidak akan ketemu negeri itu. Sampai mati tidak ketemu. Saudara kan baru nggak kan? Saya aja baru nggak. Saya baru nggak itu ya minggu-minggu ini. Waktu persiapan khotbah. Waduh, hebat nih ya. Abraham keluar Ur Kasdim itu, sampai mati tidak ketemu negeri yang dijanjikan itu. Dari jauh hanya melambai-lambai. Tapi Tuhan tidak memberitahu bahwa kamu tidak akan ketemu negeri itu. Tunggu putraku datang ke dunia. Tunggu ada pejabat-pejabatnya. Billy Graham. Nah itu pejabat-pejabatnya. Itu abad 20. Petrus, Yohanes gitu. Tunggu kata Bapak di surga. Putraku datang ke dunia dan ku rangkai, ku jalin, ku persiapkan pejabatku, baru ku bangun. Baru ada kerajaan itu. Ya, ibu kotanya saja Yerusalem baru turun dari tahta itu. Ya, dari tahta Allah Bapa itu nanti ya. Nanti belum, sekarang belum. Pusat pemerintahannya saja belum ya. Tapi Tuhan tidak memberitahu kepada Abraham bahwa dia tidak akan bertemu dengan negeri itu. Tidak ketemu. 25 tahun terseok-seok, tidak punya anak, namanya udah terlanjur diganti. Abraham, Bapak banyak bangsa. Kalau ketemu orang, halo Pak, namanya siapa? Abraham. Selamat ya, anaknya banyak. Belum.
Sampai Sarah mati haid. Sampai tua. Makanya waktu dikasih tahu dia akan mengandung, iya ada cekikikan di belakang pintu. Bagaimana bisa? Berahi aja udah enggak. Apalagi berani. Udah enggak berahi. Tapi Tuhan luar biasa, masih kasih anak. Sudah punya anak satu-satunya, Tuhan suruh potong dia. Abram, potong. Waduh, luar biasa, saudara. Luar biasa. Tapi jangan lupa, pengembaraan itu telah mengubah Abraham jadi sahabat Allah. Nah sekarang kita berkata, oh Tuhan luar biasa, Tuhan baik, Tuhan aku sahabatmu, engkau sahabatku, ubahkan. Nggak ada jalan pintas. Kita duduk rajin 7 tahun di sini di Suara Kebenaran saja masih kadang-kadang culun, saudara. Duh, kok kita masih kurang banyak ya? Iya. Jangankan yang dengar, yang ngomong aja masih culun. Jelajah kebenaran itu luas. Kesempurnaan itu luar biasa. Kemurnian itu luar biasa, saudaraku. Kalau orang anggap gampang, udah rasa dirinya baik, you tertipu oleh dirimu sendiri. Kau sesat oleh dirimu sendiri. Tapi kalau orang tahu keagungan Tuhan itu, waduh, kita gemetaran berkata, Tuhan, aku belum apa-apa. Dan sekarang umurku tinggal 20 tahun. Aku nyampe enggak Tuhan? Ketika ketemu Engkau, aku sudah tubi. Kalau Abraham tahu bahwa dia tidak akan menemukan kota itu, dia berkata, Tuhan, toh enggak ketemu, kita baikan aja di Ur Kasdim. Jangan yang boten-boten. Ketika Abraham dibawa ke tanah Kanaan, dia berlaku sebagai orang asing di situ. Dia bikin kemah dan berlaku sebagai orang asing, sebagai pendatang. Walaupun Tuhan berkata, tanah ini kuberikan kepada anak cucumu, keturunanmu. Tidak menghai. Sekalipun dia punya kesempatan pulang ke Ur Kasdim, dia tidak pulang. Dia memancangkan perhatiannya tetap pada negeri yang memiliki dasar itu. Nah, kalau dikaitkan dengan khutbah beberapa waktu yang lalu, ada lagi pernyataan yang saya akan ulangi terus, bahwa kebenaran itu juga harus diangkat dari ungkapan perasaan, kesaksian batin dari tokoh-tokoh iman. Kalau tokoh iman berkata, kalau suruh pilih aku mati atau hidup, aku pilih mati bersama Tuhan. Itu kesaksian, betul? Suara batin, betul? Kalau suara batin kita tidak seperti itu, ada yang salah. Itu perjalanan Abraham itu telah membuat Abraham sedemikian rupa. Ini kalau kita baca ulang nanti waktu kita habis, kita balik-balik lagi. Tapi dengan sangat rindu gitu, dikatakan Alkitab. Dari jauh dia melambai-lambai. Dia tidak mau kembali ke Ur Kasdim walaupun dia punya kesempatan untuk itu. Memang sudah menjadi musafir dia. Kalau dia tetap ada di Ur Kasdim, bukan musafir. Tidak menjadi musafir, Mustafa. Kita juga begitu. Jadi bahaya ini, rasul-rasul palsu ini, saudara, yang membuat pikiran kita tidak bekerja optimal, kita dibodohi. Nah, kalau sekarang kita baca Alkitab, sambung sana, sambung sini, semua nyambung. Dan luar biasanya, nyambungnya bukan dari unsur ini, bukan historisnya, saudaraku, tapi kebenaran batiniahnya. Nah, masalahnya yang nggak nangkep bisa nggak nangkep. Kok nyambung? Apanya nyambung? Gitu. Ya udah, amin aja dulu deh. Nanti denger lagi CD-nya baru, oh iya ya nyambung. Apanya yang nyambung? Apanya yang paralel? Percayalah ini paralel. Amin, saudara. Ini semua sejajar, saudaraku ya. Sejajar. Pembaharuan pikiran setiap hari itu kan proses panjang, optimalkan pikiran toh, terus menerus itu. Waduh, lalu bertarung dengan kedagingan kita terus merupakan proses, tidak ada jalan pintas. Dulu saya juga bersikap begitu. Hari ini bisa kadang-kadang begitu, tapi sudah banyak tidaknya. Jadi seolah-olah itu saya sudah VIP gitu di hadapan Tuhan. Udah VIP gitu. Udah jadi orang VIP. Sudah punya satu kawasan tertentu dengan Tuhan gitu. Kalau
istilah handphone itu punya nomor khusus. Nggak ada jalan pintas. Lalu saudara merasa, waduh emang gua nggak bisa seperti Pak Eras. Emang dia punya nomor handphone khususnya Tuhan. Ya. Emang dia punya karunia. Tidak. Semua kita tidak punya jalan pintas, harus kerja keras. Halo? Nggak ada diskriminasi. Pendeta lebih gampang, jemaat lebih sulit. Enggak. Pendeta lebih gampang, kalau jemaat lebih sulit. Enggak, semua sulit. Lewat proses pembaharuan pikiran terus. Nah, sudah melihat bagaimana rasul-rasul palsu ini menipu. Dan terus terang kita sudah banyak tertipu. Dan sekarang kita jangan tertipu lagi. Katakan amin. Aku takut kalau pikiranmu. Ayat berapa itu? Claudia? Aku takut kalau 3 ya. Ayat yang ketiga. Ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya. Nah, kalau pikiran kita sudah tidak dioptimalkan, hati nurani kita menjadi tidak berfungsi, hati nurani kita dimatikan, dibutakan, bagaimana kita bisa berdaulat atas hidup kita? Hati nurani sering digantikan dengan slogan percaya saja. Begitu saudaraku. Udah, yuk percaya saja ya, saya ngomong Anda tidak tahu, kami yang tahu. Kami yang mengalami, Anda nggak mengalami kan? Kami yang mengalami, diam. Kami mengalami. Yuk nggak tahu kan? Kami yang tahu. Mengerikan itu saudara. Dan semua itu subjektif. Kalau saya ngomong sama saudara, tadi pagi saya ketemu Tuhan Yesus saudara. Saudara pasti percaya loh. Kayak ngomong saya. Waktu bangun terus kaget saudara. Ada sosok putih duduk di tempat tidur saya. Terus suasana itu luar biasa. Terus suasana luar, itu lampu. Biasanya terang, saya nyalakan terang. Lebih terang lagi itu cahaya. Saya gemetar saudara sekalian. Saya berlutut. Saya bilang, oh Tuhan Yesus, terima kasih, selamat pagi, good morning, good morning. Saudara percaya loh. Saudara percaya loh. Padahal itu nggak ada loh. Dan saya nggak butuh itu, kalau Tuhan pandang nggak butuh. Saya bangun terus saya berkata, Tuhan terima kasih, cukup Tuhan di situ. Saya pernah begini ngomong sama Tuhan, Tuhan, kamu tuh sering nunjukin diri supaya saya lebih takut Engkau gitu. Suara hati saya ngomong gitu. Kalau Tuhan nampak terus kan saya jadi nggak sembrono. Ngomongnya, bercandanya, berbuatnya, saya pasti lebih takut gitu kan tuh. Habis kalau Tuhan nggak muncul-muncul kan saya bisa lupa. Saudara, saya ngomong ini bener loh. Suara hati saya bicara begitu. Mbok yo kamu nampak gitu loh Tuhan, jadi saya tuh lebih takut gitu. Supaya saya terhindar dari kesalahan. Jadi kalau ada Tuhan kan kita nggak berani bercanda. Kayak kita kalau di waktu sekolah dulu, ada guru atau ada dosen kita terus nggak berani bercanda. Ada dia. Kita lagi ketawa, guru gila. Lewat lagi. Kalau Tuhan nampak itu, saya lebih takut Tuhan. Tidak. Itu belum to be, itu to do. Nah, saya tadi ngomong lagi, kembali ke pokok masalah. Kalau saya bicara begitu, saudara pasti percaya. Lalu Tuhan mengajarkan saya begini, saudara. Anakku, hambaku Erastus, hambaku yang kukasihi dan kukagumi. Katakan kepada umatku begini. Anda pasti percaya. Anda tidak buka Alkitab lagi. Nggak buka lagi. Itu pengkhianatan luar biasa sama Alkitab. Kita mendengar Pak Eras yang langsung dari Tuhan. Saudara, kalau satu kali saya siapapun bersaksi tentang Tuhan apa, lihatlah Alkitab. Ada kebenarannya di situ, tidak. Oleh karena hati nurani tidak difungsikan, maka jemaat sering tidak lagi mampu mengenali kebenaran. Tidak mampu mengenali kebenaran sampai tidak mampu mengenali manusia lain. Waduh, lebih berbahaya lagi. Jadi rusak. Dengan demikian saudaraku sekalian, kebenaran kelakuan yang berdasarkan kasih tidak mendapat tempat. Kalau sudah begini orang jadi bodoh. Dulu David Kores mengaku setengah Mesias, orang bisa begitu setia kepadanya. Dia merasa telah menerima semacam mandat kemesiasan.
Orang bisa begitu nurut sama dia. Dan kalau sudah pikiran tidak dioptimalkan, hati nurani bungkam, orang kehilangan kedaulatan, maka dia tidak akan bisa memperhadapkan dirinya secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu salah. Oleh sebab itu lewat firman Tuhan ini saudara mulai menjadi orang-orang yang cerdas. Kawasan berpikir saudara menjadi luas. Dan saudara belajar bagaimana bukan to do tapi to be. Dari hati nurani saudara yang aktif, pikiran yang aktif. Amin. Amin. Terpuji Tuhan.